Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan sebagian besar, tidak semuanya, dari tahapan pembuatan tugas besar Java. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi pendataan spare part genset. Nah, untuk pembuatannya saya menggunakan IDE NetBeans 7,2 dan untuk servernya menggunakan SAMPP versi V310310. Ya, dalam pembuatan tugas ini atau aplikasi ini dibutuhkan library. Jadi untuk tahap pertama silahkan buat project dulu. Saya di sini menamakannya tugas besar. Nah, library yang saya gunakan adalah library MySQL. Jadi silahkan di add library-nya. Nah ini. Nah kemudian yang dibutuhkan pertama kali itu key-nya, berisi tentang script yang digunakan untuk masuk ke dalam server. Nah di sini karena saya menggunakannya local server masuk ke localhost dengan nama database db genset. Nah untuk database-nya database yang saya gunakan menggunakan MySQL dan saya menggunakan SAMPP sebagai software untuk jalankannya. Nah, nama dari database-nya adalah dbgenset dan mempunyai 3 tabel dengan struktur seperti ini. Seperti ini. Jadi ada relasi di sini dari merek ke tabel spare part. Nah, untuk yang kedua ada saya membuat koneksi ini, diimport dulu, kemudian ini scriptnya untuk koneksi. Jadi dicoba untuk dihubungkan, dan bila tidak berhasil bila tidak ada jawaban atau nol akan keluar koneksi gagal. Nah ini koneksi berhasil, berarti dia berhasil. Oke, nah selanjutnya adalah menu-menu yang ada pada aplikasi saya, yaitu ada persediaan, saya membuat gform-nya seperti ini, lalu tentu dipanggil dulu koneksinya, kemudian ada beberapa metode yang saya buat, yaitu select di sini yang akan dipanggil oleh di teks type. Jadi saat diketik di sini maka akan muncul di sini. Nah, selanjutnya adalah pengaturan pengguna. Nah ini yang saya buat. Nah untuk
source-nya dipanggil dulu, importnya, lalu koneksinya, kemudian untuk init komponennya yang dijalankan adalah ini, dan metodenya ada metode select, untuk melihat atau mengambil nilai dari database untuk memasukkan. Saya punya metode insert, kemudian ada delete untuk menghapus, dan reset untuk mengubah password, clear untuk setelah bila selesai menggunakan dia akan menghapus. Nah, kemudian ada untuk merek, ada merek dan deskripsi, ada insert, update, dan delete juga. Metodenya pun hampir sama, ada insert, update, dan delete. Ada select, ada insert, update, dan delete, dan clear. Nah, selanjutnya adalah menu login, di mana di sini akan diperiksa untuk user kita, apakah karyawan, apakah admin, apakah benar password dan username-nya, seperti itu. Nah, di sini ada proses loginnya. Jadi ketika levelnya itu tidak terdeteksi, maka username passwordnya akan salah. Lalu bila levelnya terdeteksi itu 0, maka dia akan masuk sebagai admin dengan nilai 0, karena di sini yang nilainya 1 itu adalah karyawan. Nah, bila 3 dia akan masuk kondisi loginnya belum login. Jadi seperti itu. Lalu menu utamanya di sini dipanggil menu-menunya, dan di tugas besar ini main projectnya saya memanggil menu utama di sini sebagai menu pertama yang dijalankan ketika project dijalankan, dan di set nilainya 3, jadi belum login karena 0 dan 1. 0 itu admin, 1 itu karyawan. Nah, kemudian untuk daftar spare part seperti ini. Nah, untuk source-nya metodenya juga ada select, ada insert, ada update, ada delete, dan mengambil merek, yaitu mengambil nilai dari database merek dan dimasukkan ke combo box, sehingga saat kita membuat input atau merubah akan dipanggil. Oke. Nah, untuk chat berbasisnya client server, jadi salah satu menjadi server, salah satu menjadi client. Oke. Nah, sekarang untuk demonstrasinya nah, ini tampilan sebelum masuk, jadi masih fungsi-fungsinya belum bisa digunakan. Nah, pertama kita harus login dulu. Nah, saya akan login pertama sebagai admin dulu. Nah, jika admin semuanya terbuka. Nah, apabila dia menjadi karyawan, setelah saya pencet logout, dia akan keluar. Lalu bila saya login sebagai pegawai, ada beberapa menu yang tidak bisa diakses. Oke, untuk menjalankan fungsi-fungsinya supaya mudah, saya akan login sebagai admin saja. Nah, di sini ada pengaturan pengguna. Nah, di sini kita bisa mengubah password atau menambahkan pengguna. Misalnya saya mau menambahkan admin 2. Nah, di sini bisa dipilih jenis akunnya. Lalu, nah, bila berhasil seperti ini, nah, bisa diubah juga. Saya pegawai 2, saya ubah jadi 5. Lalu, tidak bisa diubah, dihapus saja. Nah, bisa diubah itu passwordnya. Bisa passwordnya menjadi
Nah, kemudian menu selanjutnya adalah lihat persediaan. Jadi di sini fiturnya searching, jadi bisa mencari, misalnya mencari file. Nah, seperti itu. Bila ada database maka akan ditampilkan persediaannya 9, ID-nya dan nama spare part-nya. Nah, kemudian ada merek. Di sini kita bisa memasukkan merek baru atau mengubahnya, bisa diupdate, bisa di insert merek baru. Nah, kemudian oh ya, untuk di daftar spare part kita saat membuat kita akan melihat merek ini diambil dari sini. Jadi saling terhubung. Saya lihat kita saling terhubung. Oke, nah selanjutnya ada fitur chat. Nah, untuk fitur chat ini, untuk pertama bisa memilih menjadi server, salah satu yang pertama orang melakukan. Lalu orang kedua bisa memilih sebagai klien dan melihat IP dari si server ini berapa, baru nanti mereka bisa berhubungan atau saling chat. Nah, untuk mencobanya akan jalankan satu lagi sebagai klien. Nah, saya menggunakan IP lokal saja untuk percobaan seperti ini. Ini keluar lagi. Nah, kita coba. Nah, dia akan mengirim. Nah, jadi bisa saling ngobrol dengan aplikasi ini. Oke, sepertinya sudah semua fitur-fitur saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.